Distrik Mimika Timur memperingati hari ulang tahun ke-47 tahun dengan kemeriahan Karnaval Budaya dan Profesi Nuansa Merah Putih bersama masyarakat pada 18 Agustus 2023 yang dimulai dari Kampung Hiripau menuju kantor Distrik Mimika Timur. Timur yang ke-47, Merdeka! 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 Sebanyak 41 tim karnaval yang berasal dari lembaga pendidikan, kesehatan, TNI Polri, kerukunan, dan kampung sedistrik Mimika Timur dengan semangat kemerdekaan RI ke-78 tahun rela berjalan kaki belasan kilometer dengan menampilkan berbagai atribut budaya Nusantara bersatu dalam keberagaman, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Kegiatan digelar 2 hari, yang puncaknya pada 19 Agustus 2023 sebagai hari jadi Distrik Mimika Timur yang merupakan distrik tertua di Mimika. Kemeriahan juga diramaikan dengan door prize berhadiah bagi seluruh warga Mimika Timur usai pagelaran karnaval yang diundi panitia dengan berbagai hadiah menarik. Ya uripi mamu ya, ini na uriya.
Prosesi adat pun digelar di depan kantor distrik Mimika Timur sebagai simbol persatuan masyarakat Mapurujaya. Hadir dalam HUT Mapurujaya Distrik Mimika Timur, para pemangku kepentingan lintas sektor, serta PJ Sekda Mimika Petrus Yumte, mewakili PJ Bupati Mimika Valentino Sumito, sekaligus membuka kegiatan. Tanggal 19 Agustus diperingati sebagai hari lahirnya Mapurujaya. Kami Tripidis melakukan musyawarah bersama dengan seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk merayakan hari ulang tahun Mapurujaya yang ke-47 dengan tema Terus Maju Berkarya untuk Mapurujaya menjadi kota seni budaya. Maksud dan tujuan kami mendorong agar budaya menjadi sumber inspirasi bagi kesejahteraan masyarakat dan ada rasa cinta terhadap kota dan budaya sudah ada dan dapat dilestarikan. Untuk tahun ini kami tetap berakar kepada seni budaya. Kami ingin tunjukkan bahwa Mimika Timur adalah bineka miniatur. Sekalipun kami dari berbagai suku, berbagai ras, agama, ekonomi, tapi tetap kami punya komitmen satu, untuk membangun Mimika Timur ke arah lebih bagus lagi. Distrik Mimika Timur adalah distrik tertua sejak hadirnya Kabupaten Fakfak. Jadi kita bersyukur bahwa Mapurujaya lahir di Kabupaten Fakfak, bukan lahir di Kabupaten Mimika. Kita tahu, saya berterima kasih atas nama pejabat bupati menyampaikan terima kasih Pak Kepala Distrik dan Panitia bahwa sekarang berlakunya Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua itu dalam rangka membuat orang Papua menjadi tuan di tanah sendiri. Paham? Orang Papua menjadi tuan di tanah sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus. Kenapa? Karena disadari bahwa perubahan gerakan berbagai hal akan membuat orang Papua tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Bahaya globalisasi, bahaya pembangunan, bahaya perubahan global nasional akan membuat orang Papua tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Karena itu undang-undang itu hadir memberi warna kepada orang Papua di negara ini supaya kita menjadi tuan di tanah Papua di negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sangat penting. Karena itu festival yang disponsori oleh Distrik Mapurujaya dari pemerintah daerah kita akan berupaya menyampaikan ini ke Kesbam Pol atau dengan Dinas Pariwisata, mudah-mudahan diprogramkan di tahun-tahun berikut untuk menjadi event daerah. Karena tadi, mengapa? Karena hari ini Papua dibangun berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus. Walaupun di sana sini masih hal yang dianggap gagal dan tidak sukses, tapi sebagai orang yang berjuang, terus kita berjuang agar undang-undang ini betul-betul terlaksana di tanah ini supaya orang Papua bangkit. Bangkit dari mana? Bangkit dari budayanya. Bangkit dari pendidikan yang baik. Karena itu tidak ada orang yang datang mengubah kita. Kita sendiri yang membangun diri kita. Mulai dari mana? Pertama, kita harus takut Tuhan, sembahyang yang baik. Kedua, kita membenahi diri melalui adat dan kebiasaan budaya-budaya kita yang hidup berkembang di tanah ini, khususnya kita di tanah Mimika. Hari ini kita tidak hadir di sini dalam sekedar formalitas memperingati Mapurujaya yang ke-47, tapi kita harus menyemangati apa di belakang sejarah Mapurujaya bagi orang Mimika dan bagi orang Kabupaten Mimika. Karena itu orang Komoro harus mengenal baik spirit yang dibangun oleh Mapurujaya
dan hadirnya Kabupaten Mimika di sini. Karena itu, hal yang paling penting adalah mewarisi sejarah baik yang ditinggalkan oleh Mapurujaya di tempat ini. Ke depan, pemerintah kita akan bekerjasama dengan masyarakat, terutama dengan Dinas Pariwisata, agar kegiatan memperingati Mapurujaya ini benar-benar digemakan baik. Tahun ini, Pak Distrik dan Bapak Ibu dari Polsek dan Ramil, tahun ini Pemda Kabupaten Mimika telah memprogramkan program Pesta Adat Nusantara. Yang dulu kita buat Festival Kamoro Kakuru. Nah, sekarang kita aktifkan kembali di dalamnya Festival Kamoro Kakuru dan juga bagi Nusantara lain yang hadir di Mimika. Itu bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Mimika bulan Oktober nanti. Hari ini Timika menjadi rumah bersama bagi peradaban. Tapi sebelum dia menjadi rumah bersama, kita orang Timika, orang Mimika, orang Amume, orang lain yang ada di sini harus menjadi kekuatan di dalam. Apa? Kita membangun budaya kita, melestarikan budaya-budaya kita. Karena itu adik-adik Kamoro yang ada di sini harap mewarisi tradisi apa yang tadi disajikan, tarian dan ritual-ritual yang ada, harap diteruskan dengan baik generasi Kamoro. Jangan sampai pengaruh kita budaya modern, akhirnya hal-hal positif dari adat kita lupa. Generasi muda Kamoro, anak-anak kecil harus diwajibkan sekolah di tempat yang benar. Pak Kepala Distrik dengan teman-teman di Polsek dan Ramil, tolong bantu pemerintah daerah, pastikan benar setiap anak harus sekolah. Karena dengan sekolah kita mengubah dunia. Dengan sekolah kita membaca dunia lain. Karena tidak bisa bersekolah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saya berdiri di sini karena hasil dari orang Kamoro pernah menjadi guru di wilayah saya, Maibrat. Orang Kamoro pernah menjadi guru di Wamena. Orang Kamoro pernah menjadi guru di Panyai. Orang Kamoro pernah menjadi guru di Arso, Kerom. Banyak orang sukses karena dari tanah Kamoro. Karena itu, jangan bilang betul, bawa anak sekolah di tempat yang benar. Kita hari ini kita merasa bahwa aduh orang Kamoro bagaimana ya? Tidak. Orang Kamoro pada tahun 70-an, 60-an, 50-an menjadi sejarah pelaku penjarahan di tanah Papua. Wamena, Panyai, Sorong, Arso, Jayapura, guru-guru dari Mimika. Jadi saya harap ini sejarah baik yang diwariskan oleh generasi terdahulu untuk kita orang Kamoro hari ini. Pak Kepala Distrik, saya ingatkan kembali, berapa waktu saya berkunjung ke Pomako sampai di bawah pelabuhan dan sekitar situ, banyak anak kecil yang tidak sekolah dengan baik. Ini pekerjaan besar bagi kami pemerintah. Tahun ini kita kirim ada 20 anak ke Jenius, 10 dari Kamoro, 10 dari Amume. Sekolah dari tingkat SD dan SMA, SMP. Kita mencoba mengurai supaya pelan-pelan generasi kita harus ada lompatan-lompatan. Kalau tidak ada lompatan kecil, kita akan menjadi korban dari perubahan-perubahan zaman ke depan. Karena itu, tidak ada cara lain, saya ulang, sekolah. Pendidikan nomor 1. Sejarah di tanah ini, tanah Kamoro, Mimika ini telah memberikan sumbangan besar bagi peradaban di daerah lain. Menjadi guru, menjadi pelita di daerah-daerah lain di tanah Papua pada saat zaman misionaris. Karena itu saya harap apa yang sudah dirintis oleh generasi ini orang Kamoro, kita harus optimis dan pastikan anak-anak kita harus sekolah dengan baik.
Dalam kesempatan tersebut juga digelar pemotongan tumpang sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan atas berdirinya distrik Mimika Timur yang ke-47 tahun, yang kemudian dibagikan oleh PJ Sekda Mimika kepada Kepala Distrik, Kepala Kampung, serta pemangku kepentingan lainnya di distrik Mimika Timur. Koordinator perayaan HUT Mimika Timur ke-47 tahun, Rampeani Rahman, usai kegiatan berterima kasih kepada seluruh lintas sektor, sponsor, para tokoh, serta masyarakat distrik Mimika Timur dalam memberikan dukungan maksimal terselenggaranya HUT Mimika Timur ke-47 tahun yang meriah. Tim Liputan Papua MC TV. Terima kasih Ibu sudah mempersembahkan yang terbaik buat anak. Semoga perayaan hari ini memberi ingatan kita semua bahwa ada kenangan yang terjadi pada hari ini untuk peringatan Mapurjaya yang ke-47. Terima kasih, Nyong. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. Mari kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Bapak Sekda Kabupaten.